Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah dan bunda serta keluarga Anda tercinta. Jumpa kembali dalam acara Plong Apa Kata Dokter dari TVRI Pro 2 Jawa Timur. Malam hari ini saya Ellen Pratiwi akan mengawal acara ini dan juga akan bersama seorang dokter yang akan membicarakan tentang tema mengenal tumor jinak kandungan. Program ini hadir untuk Anda, merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur dan juga didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. Baik, kita akan segera bahas untuk tema malam hari ini. Saya bersama Dr. Pungki Mulawardana, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum dokter. Selamat malam. Hari Minggu ini kita sharing-sharing ya. Kita berikan wawasan kepada pemirsa dan juga bagi keluarga yang sedang menyaksikan acara kita malam hari ini. Iya. Dan nanti pada saat mungkin kita berdiskusi tentang mengenal tumor jinak kandungan ini juga ada pemirsa yang telepon ya dokter ya. Saya ingatkan kembali untuk ayah bunda atau keluarga tercinta yang ingin menelpon atau juga bergabung di acara kami bisa menghubungi di nomor telepon 031 5678 216. Sekali lagi 031 5678 216. Baik, kita mulai saja ngobrol-ngobrol kita malam hari ini dalam acara Plong Apa Kata Dokter dengan tema mengenal tumor jinak kandungan. Baik dokter, sebagai seorang wanita biasanya kan diharapkan meneruskan keturunan keluarga ya. Mungkin setelah menikah pasti diharapkan untuk bisa kodratnya sebagai wanita berlangsung dengan lancar. Tetapi sepertinya tidak semua wanita mengalami hal yang semulus itu ya dokter ya. Ada masalah-masalah di tengah-tengah perjalanannya, apakah ketika waktu masih gadis atau juga ketika sudah menikah atau bahkan pada masa setelah memiliki momongan. Nah, mengenal tumor jinak kandungan. Banyak yang mungkin belum paham dokter ya. Parno duluan, dengar kata tumor aja udah wow gitu ya. Padahal kalau sebenarnya menurut dunia medis, apa itu dokter yang disebut dengan tumor atau juga ada berapa sebenarnya tumor yang bisa kena pada seorang wanita? Silakan dokter Pungki. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Jadi dan para pemirsa. Jadi ini intinya kita memang membahas tentang tumor kandungan. Jadi ini tumor sendiri dibagi dua. Jadi ada tumor jinak, tumor ganas. Tumor ganas nama lainnya adalah kanker. Iya. Jadi itu harus dibedakan dulu. Mungkin kita sekarang akan bahas tentang tumor jinak kandungan. Jadi sebelum berlanjut kita membahas khusus untuk yang tumor jinak saja ya dokter ya. Jadi ini merupakan awal dulu ya untuk bisa dikenal oleh para pemirsa kita. Silahkan dokter. Jadi untuk tumor jinak kandungan itu memang jumlahnya sangat bervariasi, banyak sekali. Sebenarnya kan mungkin Mbak Ellen dan pemirsa tahu bahwa organ kandungan wanita itu termasuk rahim. Satu ya, rahim itu fungsinya adalah untuk hamil. Jadi dia hamil, kalau dia tidak hamil maka darah haid yang diproduksi untuk persiapan hamil akan dibuang sebagai darah haid. Dan kemudian ada dua indung telur di sebelah kanan dan sebelah kiri, fungsinya adalah untuk memproduksi sel telur yang digunakan untuk persiapan hamil ya. Jadi apabila dia masa subur dibuai dengan sperma akan jadi hamil. Dan ada juga vagina atau liang senggama dan bibir kemaluan atau vulva. Sebenarnya semua organ itu bisa menjadi tumor, baik tumor jinak maupun tumor ganas. Mungkin yang ngetren istilahnya ya, sering ditakutkan oleh para orang. Apa itu ya, biasanya kalau pasien-pasien suka ngeri duluan gitu. Jadi dokter. Mesti kalau di USG, USG pertanyaannya, dok ada miomnya atau ada tumornya, kista? Gitu yang miom dan kista itu sekarang jadi kata-kata wajar dipertanyakan oleh pasien ya dokter. Tapi sebenarnya beda nggak sih ini dokter? Beda jadi banget ya. Kalau mioma uteri ya, mioma atau nama lainnya leomioma atau mungkin kalau orang luar negeri suka nulisnya sebagai uterine fibroid, tumor fibroid dari rahim. Jadi itu terjadi pada rahim. Jadi itu adalah tumor jinak di rahim dan itu cukup sering terjadi pada wanita. Jadi bahkan ada literatur yang mengatakan 25% wanita yang usia subur, jadi antara umur sekitar 12 sampai umur 50 tahun itu akan pernah kena miom. Jadi 25%. Walaupun tidak semua dari wanita tersebut harus menjalani terapi dan tidak semua harus menjalani operasi. Tapi angka kejadiannya tinggi karena tidak semua, kadang-kadang pasien takut kalau
mereka takut periksa, mereka merasa ada rasa tidak nyaman di perut, mereka takut periksa. Kalau periksa ketahuan ada penyakitnya, makin ngeri. Padahal nggak boleh begitu ya dokternya. Gitu. Lebih awal diketahui harusnya lebih bisa ditangani ya. Jadi lebih awal diketahui, lebih kita tahu penyakitnya pada fase lebih awal, lebih mudah ditreatment, dan treatmentnya tidak harus selalu dioperasi. Iya, itu yang kadang-kadang kita salah kaprah semua. Baik, kita bahas dulu tentang miom ini ya. Sebenarnya definisi miom sendiri selain tadi dari istilah medisnya sudah diterangkan dokter, itu yang bagaimana? Jadi miom itu adalah tumor jinak di otot rahim. Di otot rahim itu ada ototnya, ada kelenjarnya, otot. Kemudian kalau ada benjolan, jadi itu kalau saya ngomong analoginya sebagai bakso ya, jadi kayak tumor sebesar tumbuh benjolan di otot rahim. Bisa 1 cm, 2 cm, bahkan ada yang sangat besar sekali 20 cm ada. Oh begitu ya. Gitu. Tapi itu masih kategori jinak ya meskipun ukurannya besar. Ya, berita bagusnya miom ini walaupun cukup sering diderita pada wanita, tapi ini merupakan tumor yang jinak. Dan ini terjadi karena pengaruh hormonal. Jadi ini hanya menyerang pada wanita yang masih hormonnya aktif. Jadi setelah mereka menopause, tidak akan ada wanita terkena miom lagi. Itu artinya bisa mengecil atau dia menghilang atau harus dilakukan selama usia reproduksi, karena dia dipengaruhi oleh hormon yang diproduksi oleh indung telur, maka secara teori dia bisa membesar. Bisa juga tetap bisa mengecil. Tapi setelah dia menopause, menopause adalah suatu kondisi di mana kedua indung telur tidak memproduksi lagi. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka bahan bakarnya miom sudah tidak ada, akhirnya miomnya akan mengecil, akan membaik. Oh begitu, baik. Itu untuk miom ya. Sekarang seberapa sering tadi kalau dokter katakan di usia produktif itu tadi berapa persen dokter? Hampir 25%. 25%. Mengatakan 25% wanita itu mengidap miom. Mulai dari miom yang 1 cm, jadi cm, dengan berbagai ukurannya ya dokter? Ukurannya. Itu diketahuinya gimana sih dokter? Kalau supaya kita tahu. Mungkin kalau kita pertama dari tanda klinis dulu ya. Baik. Sekarang kalau tanda klinisnya biasanya keluhan yang dialami kalau miomnya sudah cukup besar, dan tergantung lokasi miomnya juga adalah perdarahan. Jadi dia perdarahannya itu terutama perdarahan haid yang jumlahnya banyak. Lebih dari berapa hari begitu ya dokter ya? Bisa 1 jumlahnya banyak, lebih banyak dari biasanya. Nomor 2 bisa juga memanjang. Jadi mungkin biasanya orang punya kebiasaan haid 5 hari, ini jadinya sampai 2 minggu. Oh itu bisa jadi tanda-tanda ya ada. Dan ada beberapa kondisi di mana miom itu bisa menyebabkan rasa nyeri. Terutama kalau miomnya ukurannya cukup besar, dia menekan organ di depannya, kandung kemih, kencingnya terganggu, dia menekan organ di belakangnya, usus ya, sehingga pencernaannya terganggu dan segala macam. Waduh. Dan biasanya kalau ukuran kecil tidak mengganggu. Dan sekarang mungkin USG sudah banyak tersedia di mana-mana. Kadang-kadang masyarakat sudah aware, mereka rasa nggak enak di perut, mereka datang langsung USG. Untung ya, sekarang udah banyak kesadaran. Dengan wajah panik, saya ada miomnya dok. Berapa senti? 1 cm. Sudah bisa menjawab karena sudah pernah melakukan pemeriksaan ya dokter. 1 cm. Jadi pada pasien-pasien seperti itu kita katakan bahwa ya mungkin miomnya bisa bermakna, bisa tidak bermakna terhadap keluhannya. Begitu. Jadi sekarang kadang-kadang kita harus, yang tantangan bagi kita adalah kita harus menyampaikan bahwa tidak semua miom itu memang harus. Baik, nah ini untuk ayah dan bunda serta mungkin para ibu dan juga remaja putri ya. Ada kemungkinan begitu ya, pastinya semua pengen sehat ya, tetapi memang lebih baik jika Anda mengetahui informasi ini lebih dulu supaya bisa mempersiapkan kesehatan Anda jadi lebih maksimal, lebih bagus, terutama bagi putri-putri Anda yang akan melakukan pernikahan atau ingin segera mendapatkan omongan ya. Itu memang awalnya memang bagus, boleh ya dokter diperiksa seperti itu ya. Boleh. USG itu kan tidak mengganggu apa-apa ya, hanya diperiksa perut saja ya. Nah, apalagi yang sudah mengalami masalah-masalah seperti durasi menstruasi, gangguan haid tadi bisa langsung melakukan pemeriksaan ke dokter terdekat. Nah, untuk Anda yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang hal ini, saya ingatkan sekali lagi nomor telepon yang bisa Anda hubungi adalah 031 5678 216. 031 5678 216. Kami masih akan bersama Anda dengan tema mengenal tumor jinak kandungan ini sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi sudah dijelaskan hal apa yang bisa menyebabkan orang bisa kena miom tuh. Maksudnya setelah prosentase, kemudian tanda-tandanya sekarang kira-kira yang menyebabkan tuh apa sih sebenarnya dokter? Selain tadi ada kelainan pada saat menstruasi itu.
Jadi sudah ada banyak penelitian yang dilakukan ya di seluruh dunia. Ya mungkin ada beberapa hal yang digarisbawahi adalah haid. Jadi pada wanita yang haidnya lebih awal itu biasanya juga memiliki risiko lebih. Usia di bawah 12 tahun mungkin ya? Ya, jadi usia di bawah 12 tahun dia sudah haid, ada beberapa orang yang seperti itu. Iya. Dia memiliki risiko. Bukan berarti bahwa orang yang di bawah 12 tahun pasti akan kena miom. Iya, tapi itu orang, ya, di garis bawahi begitu ya. Tapi pada kelompok orang tersebut, apabila dia mengalami gangguan dari nyeri perut, kemudian gangguan haid, tidak ada salahnya untuk memeriksakan. Jadi itu adalah kelompok wanita yang memiliki risiko lebih dibandingkan yang tidak. Yang di usia-usia yang kemudian, wajar ya. Jumlah anak ya, ini mungkin kalau misalnya anaknya jumlahnya lebih banyak, mungkin risikonya lebih kecil. Bukan begitu. berarti saya nyuruh anaknya 5. Tapi mungkin sebagai contoh mungkin yang punya anak 2 itu lebih bagus daripada yang tidak pernah punya anak. Jadi itu lebih kecil kemungkinan untuk menderita miom dibandingkan yang tidak punya anak sama sekali. Kemudian yang penggunaan obat hormonal, ini terutama kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal itu memiliki efek proteksi. Jadi dia apabila orang menggunakan baik itu pil KB atau menggunakan suntik untuk kontrasepsinya, dia akan memiliki resiko lebih kecil untuk menderita miom dibandingkan orang yang tidak. Jadi kadang-kadang ini persepsi orang juga bahwa kalau orang diberi hormon macam-macam nanti malah terjadi sesuatu. Iya, ada semacam apa ya namanya ya? Ya, ketakutan begitu. Itu yang memang sangat wajar. Tapi sebenarnya pemberian obat-obat hormonal dalam kontrasepsi tersebut itu bisa mengurangi resiko miom, bahkan kanker rahim dan indung telur. Oh begitu. Tapi tentu saja tidak minum semaunya sendiri, tapi berdasarkan anjuran dari dokter. Jadi sebaiknya obat-obat hormonal tadi memang berdasarkan resep dokter ya, supaya nanti bisa dikontrol ya dokter. Iya. Dan memang masih ada beberapa faktor yang belum diketahui, ada beberapa juga faktor keturunan. Jadi ada orang tua yang keluarga yang lebih mudah kena dan segala macam. Jadi secara umum memang tidak spesifik untuk miom. Baik, jadi semua orang bisa kena. Begitu ya. Makanan pun mungkin ada orang makanan tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada penelitian yang pernah saya baca itu tentang alkohol. Oke, alkohol ya. Itu meningkatkan risiko. Oh begitu. Kalau misalnya untuk masalah daging segala macam tidak berbeda bermakna ya. Baik, untuk rokok mungkin? Rokok hasilnya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh juga. Baik. Nah, tadi kan sudah faktor-faktor risiko juga hal apa yang bisa menyebabkan banyak faktor ya dokter ya. Terus, nah ini setelah seseorang nih ya mengalami gangguan haid, kemudian merasa curiga kayaknya kenapa ini ya begini. Itu bagaimana cara untuk bisa misalnya mau dikecilkan atau saran-sarannya apa dokter misalnya itu? Jadi untuk diagnosa ya, untuk diagnosa kita cukup menggunakan USG. USG itu pemeriksaan yang simple, aman ya. Langsung ketahuan gitu ya? Langsung ketahuan. Jadi itu dimanapun posisinya di rahim bisa ketahuan nggak dengan USG itu? USG itu ada 2 sebenarnya pemeriksaan. Jadi ada mungkin pemirsa juga sudah pernah tahu bahwa USG itu rata-rata USG abdomen perut. Jadi ada suatu probe yang kita tempelkan di perut, kita mendapatkan gambaran isi perut itu. USG itu menggunakan gelombang suara, jadi cukup aman. Jadi saya rasa panjangan dari ultrasonografi. Ya. Jadi beda dengan CT scan, ya, dengan foto ronsen, ya. Itu kan ada radiasinya, ada batas maksimal. Oh begitu. Cukup aman. Bisa juga kadang-kadang menggunakan USG transvaginal. Jadi ada probe yang dimasukkan lewat kemaluan, ya. Ini terutama pada wanita yang sudah menikah. Sudah menikah. Ini hasilnya lebih baik dibandingkan USG abdomen untuk mendiagnosa apakah ada kelainan di rahim. Itu juga bisa. Kadang-kadang ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita menggunakan pemeriksaan lebih canggih, contohnya MRI dan segala macam. Tapi itu bukan pemeriksaan rutin. Jadi saya rasa dengan USG yang sekarang sudah cukup banyak tersedia, saya rasa dokter kandungan pasti punya sekarang ya. Pasti ada. Jadi bisa kita mendeteksi miom dengan mudah. Baik, ya. Dan yang penting adalah semangat untuk tidak takut tadi ya dokter ya, karena kadang-kadang mereka khawatir nanti semakin ketahuan penyakitnya makin ngeri, biasanya begitu dokter, ibu-ibu atau juga para remaja putri ini. Jadi mereka menyimpan rapat-rapat sampai akhirnya sudah menjadi besar begitu. Jadi gimana dokter ngalamin sendiri nggak pasien-pasien yang seperti itu? Jadi memang cukup banyak pasien yang datang dengan kondisi perutnya sudah besar. Ada beberapa yang mungkin yang agak ekstrim, dia tidak memeriksakan diri ke dokter, ke bidan, ke tenaga medis ya, sama sekali. Dipikir hamil.
Jadi perutnya sebesar hamil 9 bulan bahkan. Oh, Padahal ternyata setelah di USG diperiksa ternyata mioma uteri. Jadi itu memang itu yang sayangnya masih terjadi di kita ya. Jadi masih cukup banyak. Saya setuju dengan Mbak Ellen tadi bahwa intinya adalah masyarakat di kita mungkin masih kurang informasi ya. Harapannya dengan ini sudah cukup dapat informasi. Nomor 2, masih adanya ketakutan, takut ketahuan penyakitnya, takut kalau ketahuan penyakitnya nanti dokternya pasti suruh operasi. Saya wajar semua orang takut operasi, tapi sebenarnya poinnya adalah sekarang pemeriksaan cukup simpel. Apabila ada kelainan haid, ada nyeri perut yang tidak biasanya, jadi nyeri perut yang abnormal, bisa melakukan pemeriksaan dengan USG cukup ya. Apabila kita memang mendapatkan miom, berapapun ukurannya, walaupun kecil besar, akan ada pilihan terapi untuk masing-masing kondisi. Jadi contohnya kalau miomnya kecil ya, kita masih bisa melakukan terapi konservatif. Jadi kita evaluasi USG ulang beberapa bulan. Pakai obat begitu? Ya, atau dengan obat hormon. suntikan? Dengan obat hormon. Begitu. Iya, obat hormon macam-macam, bisa dengan disesuaikan dengan kondisinya. Nanti bisa konsultasi dengan dokternya bersangkutan. Jadi dievaluasi beberapa bulan gitu ya, dokter? Evaluasi beberapa bulan, kita evaluasi 2 bulan, 3 bulan dengan terapi hormon itu. Kalau misalnya miomnya trennya mengecil, kita bisa menghindari operasi. Harapannya gitu. Iya. Trennya mengecil, keluhannya membaik. Iya. Kemudian baru pada miom yang ukurannya sangat besar dan dengan keluhan perdarahan yang hebat, dengan keluhan nyeri yang hebat, kadang-kadang sudah diberi terapi hormon tidak ada perbaikan. Kadang-kadang kita mau nggak mau kita tidak bisa menghindari yang namanya operasi. Tapi tentu saja itu adalah untuk kebaikan. Maksudnya tindakan itu adalah untuk menghilangkan apa yang tidak bagus ya kelainan itu ya dokter ya. Jadi mesti ini dulu deh pemahamannya dulu ya dokter ya. Jadi bukan akhir dari segalanya lah operasi ini. Untuk misalnya kondisi yang melakukan operasi itu untuk kehamilan masih bisa terjadi. Barangkali ada juga yang ketakutan seperti itu. Iya. Jadi untuk operasi sendiri kan miom tadi tumor jinak di rahim. Iya. Di otot rahim. Jadi dia di otot rahimnya. Kalau tipe operasinya kita sekarang sudah punya bisa metode laparoskopi ya, dengan minimal insisi, irisan kecil ya, sayatan kecil, atau dengan laparotomi. Kadang-kadang kalau tumornya memang tingkat kesulitannya tinggi, besar sekali, kadang-kadang kita harus laparotomi, kita iris, jadi seperti luka sesar gitu ya. Kalau untuk tumor yang relatif kecil kita bisa mudah dengan menggunakan laparoskopi itu. Dan kalau untuk itu kan cuma beda akses masuknya, tapi untuk tipe operasinya sendiri ada 2 macam juga. Kita bisa melakukan miomektomi, jadi di mana kondisi hanya diambil miomnya saja, atau hysterektomi, kita ambil rahimnya sekalian. Oh, itu dalam kondisi yang pasti istimewa sekali. Iya. Kapan kita miomektomi? Kita miomektomi kalau misalnya kebetulan pasien tersebut masih ingin keturunan. Jadi anaknya satu umurnya 30 tahun, saya rasa masih ingin punya kedua. Dalam kondisi seperti itu, kita bisa mengambil miomnya saja. Baik, iya. Gitu. Beda dengan kalau misalnya wanita tersebut memiliki tumor miom, usianya 45 tahun. Sudah di atas 40 tahun. Anaknya sudah 2, sudah 3. Kadang-kadang kita pertimbangkan ambil rahimnya untuk mengurangi resiko kekambuhan. Karena kalau misalnya diambil miomnya saja, yang harus disadari bisa kambuh lagi. Jadi biasanya kita lakukan hanya kalau ingin punya anak. Ya, menarik sekali informasi dari dokter, dan tentu saja saya yakin banyak pemirsa, ibu dan juga remaja putri yang mengikuti acara ini akan ingin tahu lebih dalam, ingin menanyakan beberapa hal. Kami persilahkan Anda bisa mengikuti program ini dengan memberikan pertanyaan di 031 56 78 216. Kami akan segera kembali dalam acara Plong Apa Kata Dokter setelah yang berikut ini. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Bagus banget.
betul-betul menakjubkan. Aduh dingin, ayo masuk Bu, ayo. Apa sih asik banget? Ini Bu, tayangan TVRI Jatim, saluran digital. Oh iya? Iyalah, gambar dan suaranya aja bagus. Seling pokoknya. Good. Saluran digital TVRI berada di channel 35 UHF. Untuk televisi digital yang sudah dilengkapi perangkat penerima DVB-T generasi kedua, diposisikan di channel 35 UHF. Untuk televisi analog, gunakan set-top box DVB-T generasi kedua. Siaran TVRI Jawa Timur, tuntunan dan tontonan yang aman bagi keluarga. TVRI, mantap! Apa kata dokter? Kita lanjutkan kembali malam hari ini sampai dengan jam 9 malam bersama saya Ellen Pratiwi dan juga Dr. Pungki Mulawardana SPOG. Kita masih membahas tentang mengenal tumor jinak kandungan. Program ini merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur dan didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari, juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer. Baik, kita lanjutkan kembali, tapi sebelum itu saya ingatkan untuk bunda-bunda atau juga para remaja putri yang ingin menanyakan sesuatu tentang apa itu tumor, miom, dan sebagainya, Anda bisa menanyakan di nomor telepon 03156782216, 03156782216. Kita memasuki sesi yang kedua malam hari ini, Dokter Pungki, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita mengenal apa itu tumor jinak yang namanya adalah miom. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang dikategorikan tumor jinak itu dalam kandungan itu? Mungkin yang menempati peringkat 2 pertanyaan para pasien ya. Jadi tumor di indung telur. Tumor di indung telur. Kalau tadi tumor di rahim ya. Oke. Di rahim. Saya jelaskan pada awal bahwa rahim itu yang berada di tengah untuk persiapan. Ya, yang di tengah. Kalau indung telur tuh dia berfungsi untuk memproduksi sel telur. Jadi ada yang kanan dan kiri. Ada yang kanan dan kiri, betul. Dan dia selain produksi sel telur, dia juga memproduksi hormon yang dibutuhkan untuk fungsi reproduksi dan banyak fungsi dari tubuh wanita ya, wanita tersebut. Nah, dan ini sekilas info aja, kalau misalnya ovarium atau indung telur itu, dia mulai berproduksi saat wanita pertama kali mens, jadi menarche. Rata-rata kurang lebih 12 ya, 12 11 dan segala macam. Ada beberapa yang lebih cepat, ada beberapa yang lebih lambat. Dan dia selesai berfungsi pada saat wanita mengalami menopause. Kapan wanita mengalami menopause? Pada saat wanita sudah 1 tahun tidak menstruasi. Jadi pada kondisi menopause itu indung telur yang sudah tidak memproduksi sel telur dan tidak memproduksi hormon. Jadi sudah selesai kerjanya. Gitu. Nah, seperti semua organ lain di seluruh tubuhnya, bahwa indung telur itu bisa mengalami perubahan menjadi tumor. Mungkin sama seperti tadi, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Dan tumornya itu ditandai dengan pembentukan suatu massa ya, yang bisa berbentuk kistik ya. Kistik itu kalau analoginya seperti balon yang berisi cairan, atau bisa juga berupa tumor yang padat. Tumor yang padat, jadi lebih keras, kadang-kadang kerasnya seperti batu gitu. Baik. Jadi bisa kiste, bisa juga tumor padat dari indung telur gitu ya. Iya, kemudian apalagi yang harus diperhatikan ketika kondisinya itu ada benjolan? Ketahuannya itu juga sama dengan metode operasi begitu atau metode USG? Jadi kalau untuk tumor indung telur sebenarnya serupa seperti tumor rahim. Jadi kebanyakan malah diketahui dari pemeriksaan yang tidak sengaja, jadi USG rutin, kebanyakan diketahui seperti itu. Dan kalau misalnya dia memang ukurannya cukup besar, dia bisa menimbulkan keluhan seperti perutnya membesar. Jadi perutnya membesar ya, seperti orang hamil bisa. Begitu juga ya kondisinya ya. Dan juga sering ditandai dengan nyeri perut. Yang kalau miom tadi mungkin lebih ke arah nyeri dan gangguan haid ya. Tapi kalau yang tumor indung telur itu lebih ke arah perutnya membesar dan nyeri perut.
Nyerinya itu tidak pada saat menstruasi aja maksudnya, apakah sepanjang Nah, ini yang memang agak luas skopnya untuk kista dan tumor padat indung telur ya. Jadi tumor ini penyebabnya macam-macam. Jadi bukan seperti miom tadi. Miom tadi satu penyakit. Satu saja, penyakit, iya. Satu penyakit yang kita sudah tahu terapinya. Kalau kista atau tumor padat indung telur itu penyebabnya macam-macam. Ada beberapa kista yang menyebabkan nyeri haid. Jadi kalau misalnya pemirsa mengalami nyeri haid, nyeri haid yang tidak normal, definisi tidak normal apa? Sebenarnya sangat normal untuk seorang wanita mengalami tidak enak, rasa tidak enak, tidak nyaman pada saat haid. Tapi kalau nyerinya sudah sangat hebat, sangat berlebihan, sehingga seorang wanita tidak mampu melakukan aktivitas yang seharusnya saat haid, nah itulah kondisi di mana dia mengalami nyeri haid patologis yang harus diperiksa segera diperiksakan untuk melihat apakah ada kelainan. Bisa ya, bisa tidak. Itu sekali saja merasakan nyeri itu sebaiknya udah langsung kontrol ya, jadi nggak usah nunggu sampai berbulan-bulan sakit seperti itu. Biasanya mungkin dianggap kondisi wajar, biasa kalau wanita menstruasi nyeri itu kan satu hal yang mengikuti begitu dokter. Yang sering khas itu orangnya bilang bahwa dok saya biasanya nyeri haid hari pertama, sengkring-sengkring bahasa Jawanya gitu. Kemudian ke saya bulan lalu itu nyerinya sampai guling-guling, sampai saya ke UGD, sampai saya disuntik obat anti nyeri dan segala macam. Nah, itulah suatu kondisi di mana nyerinya lebih hebat dibandingkan biasanya. Itu suatu kondisi di mana kita harus melakukan investigasi. Pemeriksaan ya. Iya. Jadi lebih banyak faktor ya untuk tumor ovarium ini ya. Jadi kalau misalnya ditanya penyakitnya apa saja sih, tergantung dari kelompok usianya. Jadi kalau miom tadi penyakit yang diderita pada kelompok premenopause, sebelum menopause, jadi masa hormonnya aktif. Kalau kista itu bisa lebih luas. Ada anak kecil yang kena baru lahir. Ya, ada juga kondisi penyakit yang diderita pada usia reproduksi. Ada juga bahkan kondisi penyakit yang diderita pada kelompok pasca menopause. Contohnya kalau misalnya ada tumor ovarium pasca menopause, itu 50%, kita boleh mengatakan bahwa 50% diantaranya merupakan tumor ganas. Jadi kemungkinan untuk dia merupakan tumor ganas lebih tinggi. Sedangkan pada kelompok usia reproduksi, kita masih bisa berasumsi bahwa ada kemungkinan kelainan hormonal. Mulai dari endometriosis, mulai dari miom sendiri ya, mulai dari kista, kelainan hormon yang lain-lain. Jadi saya nggak mungkin mengutarakan satu-satu. Kalau istilah tumor ganas sih kayaknya orang udah paranoid dulu. Maksudnya memang itu istilahnya yang wajar digunakan. Tumor ganas atau kanker. Jadi kanker itu adalah tumor yang bersifat tapi sebenarnya sebelum menjadi ganas itu harusnya bisa diketahui lebih awal sebelumnya, harusnya begitu dokter, atau bagaimana? Tidak selalu. Oh tidak selalu. Kadang-kadang ya kalau untuk kanker indung telur ya, jadi tumor ganas dari indung telur itu memang seringkali tandanya adalah perutnya membesar dengan cepat. Ada orang yang perut membesar 2 tahun, mungkin dia lebih ke arah jinak. Tapi kalau perut membesar dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, itu kita lebih curiga ke arah tumor ganas. Tapi apapun, kalau misalnya kita bisa mengetahui ada suatu kelainan, dan kita bisa mengetahui lebih cepat, itu lebih bagus daripada lebih lambat. Jadi harapannya kalau misalnya ada pembesaran gitu, segera. Biasanya ketakutannya adalah untuk menyampaikan ke orang-orang terdekat ya. Saya pikir untuk menceritakan kepada pasangan atau kepada orang tua. Biasanya para wanita ini agak sedikit malu atau takut begitu. Jadi padahal itu dukungan yang harus diberikan seharusnya.